Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Anggraini SPDMT. Saat ini saya merupakan dosen dalam program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Unjuk kerja ini sesuai dengan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kelistrikan otomotif. Mata kuliah kelistrikan otomotif merupakan mata kuliah wajib konsentrasi bidang otomotif dan konversi energi untuk mahasiswa semester 6 program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin dengan bobot sebesar 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan cara mengkaji atau konsep dasar dalam sistem kelistrikan pada kendaraan, mulai dari teori kelistrikan dan komponen elektronik dasar hingga penerapan dalam sistem pengisian, sistem starter, sistem penerangan, klakson, instrumen pengukuran, hingga cara memperbaiki kerusakan pada sistem kendaraan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori dasar kelistrikan otomotif, menganalisis dan mengidentifikasi komponen serta rangkaian kelistrikan, merancang solusi atas permasalahan sistem kelistrikan, hingga kemampuan ini diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan ke tahap praktik lapangan, tugas akhir ataupun kegiatan vokasional lainnya di bidang teknik otomotif. Sebagai dosen, bagian dari tugas utama saya merupakan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran ini, saya membagi 3 aspek, yaitu disebut dengan DIA. D yaitu delivery, di mana delivery merupakan cara saya dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Tentunya dengan berpedoman pada RPS yang sudah dirancang sebelumnya dan dijelaskan pada pertemuan awal di semester berjalan saat kontrak perkuliahan. Dalam penyusunan RPS ini, tentunya saya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta yang berlaku. Pada mata kuliah kelistrikan otomotif, diharapkan mampu menunjang pencapaian profil lulusan prodi pendidikan kejuruan, praktisi industri, dan technopreneurship pada bidang teknik mesin atau teknik otomotif. Pencapaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi sebagai berikut. Selanjutnya, dari ke-10 CPL tersebut diturunkan menjadi 4 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah dengan detail. Yang pertama, memahami prinsip dasar kelistrikan otomotif, menganalisis dan mengidentifikasi sistem kelistrikan kendaraan, merancang dan memecahkan permasalahan sistem kelistrikan otomotif dengan pendekatan berbasis proyek atau yang lebih dikenal dengan Project Based Learning atau PJBL, dan berbasis kasus yang disebut dengan Case Based Learning atau CBL, agar diharapkan mampu bekerja dalam tim dan mengomunikasikan hasil analisis sistem kelistrikan otomotif secara efektif. Berikutnya, dari keempat CPMK tersebut diturunkan menjadi 7 sub CPMK yang dikemas ke dalam 14 kali pertemuan untuk pemaparan materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Materi perkuliahan terdiri atas materi-materi berikut.
Dalam menyusun materi perkuliahan, tentunya saya mengacu pada berbagai sumber ilmiah, baik cetak maupun digital yang berkaitan dengan kelistrikan otomotif. Referensi utama yang saya gunakan adalah terkait dengan buku kelistrikan otomotif, kemudian artikel ataupun jurnal terkait dengan Modern Motorcycle and Technology dan Automobile Electrical and Electronic Systems. Kegiatan pembelajaran diantaranya ceramah, disertai dengan tanya jawab dan diskusi. Kemudian case-based learning, project-based learning, presentasi, dan demonstrasi atau praktikum. Demikianlah bentuk delivery yang saya terapkan dalam sistem pembelajaran kelistrikan otomotif. Berikutnya merupakan bagian dari interaction, yaitu adalah interaksi yang terbentuk antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Bentuk interaksi pada mata kuliah kelistrikan otomotif terdiri atas interaksi langsung yang berupa melalui pertemuan tatap muka di kelas ataupun tatap maya melalui platform Zoom Meeting ataupun Google Meet. Dan interaksi tidak langsung yang merupakan diskusi dalam bentuk WhatsApp Group atau Learning Management System Universitas Negeri Jakarta. Demikianlah bentuk interaction yang saya terapkan dalam perkuliahan. Bagian terakhir yaitu assessment. Assessment merupakan salah satu cara dalam melakukan penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran komponen dan bobot penilaian yang dibuat dalam bentuk persentase yang terdiri dari aktivitas partisipasif, hasil proyek, dan UTS serta UAS. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar Universitas Negeri Jakarta, yaitu mahasiswa harus mencapai nilai dalam rentang 56 sampai dengan 100, atau apabila dalam rentang huruf mutu itu A sampai dengan C. Demikianlah penjabaran terkait dengan delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah kelistrikan otomotif. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama-sama cuplikan dari kegiatan pembelajaran mata kuliah kelistrikan otomotif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Sebelum memulai pelajaran, saya mau nanya nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Sesuai perjanjian di kontrak perkuliahan di minggu lalu, artinya yang telat lebih dari 15 menit tidak akan diabsen. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti hadir semua ya? Oke, hari ini kita akan kira-kira dari teman-teman, kalau mendengar kata kelistrikan otomotif, yang ada di pikiran teman-teman itu apa? Kelistrikan pada otomotif. Oke. Jadi kelistrikan otomotif merupakan keseluruhan dari sistem dan komponen yang ada pada kendaraan bermotor. Fungsinya adalah untuk pengoperasian, keamanan, juga kenyamanan kendaraan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mendengar kata kelistrikan otomotif, sudah otomatis yang ada di pikiran kalian seperti itu. Karena definisinya adalah keseluruhan sistem dan komponen, jadi ruang lingkupnya adalah secara keseluruhan yang meliputi sistem pengisian, kemudian sistem starter, sistem pengapian, sistem penerangan, sistem instrumen, sampai dengan sistem kelistrikan aksesoris. Kalau sistem kelistrikan aksesoris bisa disebutkan apa contohnya? Aksesoris. Klakson. Ada lagi? Ya, kalau contoh sederhananya misalnya yang saat ini sedang viral itu biasanya yang di bis-bis itu menggunakan telolet gitu ya. Klakson telolet gitu. Kemudian ada
yang seperti mata berkedip seperti itu. Itu salah satu contoh dari aksesoris. Jadi itu juga yang akan dipelajari pada sistem kelistrikan otomotif. Seperti itu. Kemudian secara karakteristik umumnya beroperasi pada tegangan 12 volt. Jadi ini untuk tegangan 12 volt ini adalah untuk kendaraan ringan. Sedangkan kalau kendaraan yang lebih berat itu dia 2 kali lipatnya, yaitu 24 volt. Dengan sumber daya utama itu dari baterai dan alternator. Sampai sini cukup jelas? Untuk komponen utama di sini ada yang namanya pertama sumber tenaga. Sumber tenaga di sini contohnya adalah baterai. Baterai di sini yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua ada alternator. Fungsinya apa? Ya, dia yang menghasilkan listrik. Jadi alternator inilah yang mengecas gitu ya istilahnya gitu. Kemudian yang kedua ada sistem distribusi. Sistem distribusi dia yang menyampaikan. Jadi kalau istilahnya sumber tenaga ini yang supply, kemudian yang distribusi adalah yang menyampaikan. Contoh dari sistem distribusi di sini komponennya adalah yang pertama kabel. Kabel di sini dia akan menghantarkan arus listrik antar komponen. Gitu. Kemudian yang kedua ada konektor. Konektor ini yang menghubungkan antara kabel dengan komponen yang lain seperti itu. Kemudian di yang ketiga ada fuse box. Fuse box itu dia pusat dari distribusi dan sesuai dengan artinya fuse ini adalah salah satu komponen pengaman. Jadi fuse box ini karena ada box dia sebagai pusat distribusinya, tapi dengan sesuai fungsi awal itu fuse sebagai pengaman rangkaian. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ada relay. Relay ini adalah saklar elektromagnetik untuk mengontrol arus besar dengan arus kecil. Ya. Nah, relay ini adalah saklarnya gitu. Saklar elektromagnetik. Sampai di sini cukup jelas? Jelas. Komponen berikutnya ada sistem pengaman. Di sistem pengaman tadi di awal sudah saya singgung terkait dengan fuse. Fuse itu sama dengan sekring. Jadi dia fungsinya adalah mengamankan suatu rangkaian kelistrikan. Jadi kalau misalnya ada terdeteksi arus berlebih, fuse inilah berfungsi atau beroperasi gitu. Kemudian yang kedua ada circuit breaker. Circuit breaker di sini adalah untuk pengamanan yang dapat di-reset gitu. Jadi kalau misalnya dia muncul notifikasi, kalau ini ada terdeteksi hal-hal yang buruk, dia bisa di-reset lagi ketika nanti sudah diperbaiki seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fusible link. Fusible link juga untuk mengatur atau mengamankan rangkaian, tetapi di fusible link adalah untuk yang arus sangat besar. Ya. Jadi bisa terlihat bedanya antara sekring biasa atau fuse dengan fusible link. Yang berikutnya ada sistem kontrol. Di sistem kontrol di sini adalah bisa dianalogikan sebagai otaknya gitu ya. Jadi kalau dianalogi sebagai manusia, ECU atau sistem kontrol di sini adalah otaknya. Yang pertama ada ECU, Electronic Control Unit. ECU di sini merupakan komputer atau kalau di istilah komputer dia adalah CPU-nya gitu ya. Kalau di analogi manusia dia adalah otaknya. Jadi ketika ECU-nya dia rusak atau error, otomatis semua tidak akan fungsi. Kemudian sistem kontrol yang kedua adalah sensor. Apa yang disebut sensor? Atau fungsinya sensor apa sih? Fungsinya deteksi kondisi operasional kendaraan. Ya, untuk mendeteksi ya. Jadi terutama di kendaraan atau mobil di zaman sekarang itu sudah mudah gitu, semuanya menggunakan sensor. Sensor suhu, sensor mesin, atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah aktuator. Kalau tadi ada alternator, yang sekarang di sistem kontrolnya adalah aktuator. Di aktuator ini dia mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Seperti itu ya.
Oke. Kemudian di sini ada beberapa perjalanan terkait dengan perkembangan sistem kelistrikan otomotif, di mana dimulai dari era 1900 sampai dengan 1950-an, itu sistem kelistrikan sederhana dengan menggunakan generator DC, yaitu sistem pengapian konvensional dan sedikit komponen elektroniknya gitu. Bisa dilihat perbandingannya dengan era 2000 sampai dengan sekarang, di mana di sini sudah full menggunakan jaringan yang sudah smart gitu, istilahnya sudah full menggunakan sensor. Makanya sekarang untuk mendeteksi kerusakan pun kita tidak perlu susah-susah mencari satu persatu, mengurutkan kabel mana yang error gitu. Sekarang sudah tinggal mencolokkan alat detektornya gitu ya. Oke. Kemudian konsep dasarnya. Jadi konsep dasar dari kelistrikan otomotif itu yang pertama adanya arus listrik. Yang namanya kelistrikan otomatis kita berhubungan dengan arus listrik. Tuh. Arus listrik di sini bisa dikatakan sebagai aliran elektron dalam konduktor. Nah, karena arus listrik ini simbolnya I ya, sesuai dengan hukum fisika gitu ya. Ilmu fisika arus listrik itu I. Kemudian satuannya adalah ampere atau simbolnya A. Arus listrik di sini ada dua jenis, ada DC atau AC. DC atau AC biasanya gitu ya. Nah, untuk aplikasinya arus DC itu lebih dominan pada sistem otomotif yang konvensional. Kemudian yang kedua ada tegangan. Tegangan itu simbolkan dengan V. V di sini adalah dari kata volt, voltase gitu. Maka simbolnya adalah I, V. Sesuai dengan simbolnya, maka dia satuannya adalah volt. Voltase di sini adalah atau tegangan merupakan beda potensial listrik yang mendorong arus. Tegangan sistem di sini tadi sesuai di introduction bahwa ada 12 volt untuk kendaraan ringan dan 24 volt untuk kendaraan yang lebih berat. Seperti itu. Kemudian untuk tegangan baterai standar itu sesuai dengan standar dari yang ada perusahaan itu adalah 12,6 volt. Itu dalam kondisi ketika sudah full di charge seperti itu. Oke, berikutnya ada hambatan. Hambatan itu simbolnya adalah R. Ada yang tahu dari kata apa R? Resisten, betul. Maka hambatan itu disimbolkan dengan R. Hambatan, yang namanya hambatan, dia adalah yang menghambat arus listrik. Jadi nanti kalau misalnya terdeteksi takutnya kelebihan arus, maka berfungsi hambatan seperti itu atau resisten. Resisten di sini diukur dalam satuannya ohm, ya. Tapi dibacanya jangan sampai 2 kali ya. Gitu. Jadinya ohm seperti itu. Oke. Kemudian hambatan bervariasi pada komponen otomotif. Itu mulai dari 0,1 sampai dengan mega gitu ya. Mega ohm. Kemudian ada tadi kalau hambatan itu satuannya ohm, kemudian kita bisa menghitung sesuai dengan hukum ohm. Makanya di sini kelistrikan otomotif itu syaratnya adalah kalian sudah lulus fisika. Kenapa lulus fisika? Karena kita akan belajar lagi terkait dengan hukum ohm. Di mana rumus hukum ohm di sini adalah V sama dengan I dikali dengan R. I tadi apa? Arus listrik. Yang R hambatan. Ya. Aplikasinya adalah untuk menghitung arus starter, kemudian kapasitas sekring, voltage drop atau yang lainnya seperti itu ya. Kemudian ada daya listrik. Kalau kita sudah berhasil menghitung hukum ohm, kita juga bisa menghitung daya listrik atau simbolkan dengan P. Ada yang tahu P-nya itu dari mana? P itu daya, diambil dari daya atau power. Daya ya. Energi listrik merupakan persatuan waktu. Jadi P ini akan dihitung per satuan waktu dengan rumus
P itu sama dengan V dikali dengan I. V tadi apa? V. Voltase. Ya, voltase gitu. Biar gampang diingat. Jadi yang diingat adalah kepanjangannya gitu. V, P, dan R. Gitu ya. Kemudian untuk pengaplikasiannya, daya listrik ini untuk menghitung beban alternator. Termasuk nanti kita bisa menyimpulkan apakah kapasitas baterai ini mencukupi atau tidak gitu untuk mengangkat suatu sistem ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Oke, yang berikutnya ada baterai. Ya, baterai di sini ada beberapa jenis. Biasanya yang saat ini mulai banyak digunakan adalah yang lithium ion, yaitu untuk kendaraan hybrid. Nah, parameternya sama gitu. Ada tegangan nominalnya itu 12 volt, 6 volt, dan 24. Gitu. Kapasitasnya itu dia simbolkan dengan Ah. Gitu. Ada yang tahu Ah itu apa? Ya, yaitu kemampuan dari penyimpanan si baterainya itu, energinya seberapa besar sih gitu. Jadi kapasitasnya itu merupakan kemampuan dari penyimpanan energi. Kemudian ada parameter berikutnya adalah CCA, gitu, cold cranking amps, yaitu kemampuan starting di suhu yang rendah, ya. Kemudian ada RC, yaitu waktu dia beroperasi ketika tanpa adanya arus listrik, gitu, atau tanpa charging seperti itu. Oke. Yang berikutnya ada kabel dan konektor, kemudian ada fuse. Fuse di sini ada beberapa jenis. Tadi yang di awal sudah disebutkan, salah satunya ada fusible link. Dan lokasinya ada di fuse box interior atau underhood. Yang berikutnya ada relay dan saklar. Relay di sini adalah untuk memproteksi rangkaian dari overcurrent. Bagiannya di sini ada coil, kemudian contact plate sama terminal. Gitu. Kemudian berikutnya ada saklar. Saklar di sini ada biasanya yang untuk tombol atau button on off seperti itu ya. Ada misalnya jenisnya ada push button, kemudian toggle dan lain-lainnya gitu. Pengaplikasiannya adalah di ignition switch atau misalnya power window dan headlamp. Yang terakhir ada sensor. Sensor di sini ada beberapa ya, ada sensor temperatur, kemudian posisi, kecepatan, tekanan sampai dengan oksigen. Jadi kalau yang mobil-mobil terbaru itu sudah menggunakan full sensor. Berikutnya mungkin kita akan coba tanya jawab dulu ya. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya ingin bertanya Bu. Perkenalkan nama saya Septian Nugroho dari Angkatan 2021. Saya bertanya, tadi kan sempat menyinggung di pembahasan tentang baterai Bu, dan juga spesifikasinya. Saya bertanya, apa dampak terhadap sistem kelistrikan kendaraan jika sebuah kendaraan menggunakan baterai dengan kapasitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik, dan juga apa aja Bu komponen yang terdampak jika tidak sesuai juga Bu. Terima kasih. Oke, Mas Septian Dava. Kemudian untuk pertanyaannya, apabila kendaraan itu menggunakan baterai di bawah yang direkomendasikan ya. Yang pertama, komponen yang pasti akan berdampak adalah sistem starter. Sistem starter ini dia kemungkinan akan mengalami gagal ketika memulai starter seperti itu. Karena terutama dia ketika suhunya itu saat dingin gitu, karena dia tidak akan mencukupi kapasitas dari baterainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ECU dan sistem alternator, atau di sini sistem injeksi juga sama gitu. ECU dan sistem injeksi dia terutama komponen yang akan berdampak gitu ya, karena kapasitas baterai yang tidak mencukupi, otomatis dia mengalami tegangan yang tidak stabil. Kemudian untuk berikutnya ada lampu dan audio.
ada kasus beberapa ketika baterai itu tidak sesuai standar, lampu dan audio itu akan redup atau berkedip seperti itu. Kemudian yang terakhir ada alternator. Alternator tadi fungsinya adalah untuk mencas atau mengisi baterai. Ketika baterai itu dia kapasitasnya kecil, otomatis alternator ini berfungsinya atau bekerjanya dia akan lebih keras gitu. Kalau seperti itu artinya nanti akan berimbas ke umur dari si alternator gitu ya. Jadi kesimpulannya apabila suatu kendaraan itu menggunakan baterai yang di bawah yang direkomendasikan, itu akan berimbas kepada ketidakstabilan dari sistem kerja komponen, termasuk nanti akan berimbas pada umur dari komponen tersebut. Oke, cukup jelas? 12 Bu. Oke, berikutnya ada yang ingin ditanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya ini. Ya, udah siap? Siap. Siap ya. Oke, pertanyaannya adalah kalau sekring utama itu pada kendaraan sering putus saat mesin dinyalakan, kira-kira apa yang harus dianalisis oleh kalian? Saya izin jawab Bu. Ya. Jika sikring utama sering putus pada saat mesin baru dinyalakan, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor Bu. Yang pertama seperti korsleting atau short circuit, yang dimana misalnya kabel itu terbuka terus menempel pada bodi kendaraan. Yang kedua motor starter mengalami kerusakan, yang dimana terjadi arus berlebih pada motor starter. Lalu yang ketiga grounding yang buruk. Jadi di grounding yang buruk arusnya tidak stabil. Yang keempat penggunaan aksesoris tambahan seperti audio, lampu-lampu tambahan, dan klakson tambahan yang tidak menggunakan pengaman khusus itu. Jadi untuk kesimpulannya, kerusakan itu sering kali terjadi bukan dari sikring aja gitu. Jadi tapi karena beban berlebih atau hubungan pendek kayak short circuit tadi. Seperti itu Bu. Oke, betul ya. Jadi bisa dipastikan gitu kalau misalnya sekringnya itu sering putus ketika mesin dinyalakan, bukan berarti otomatis yang rusak itu adalah sekring. Jadi kita bisa analisis dulu mana sih yang error gitu. Kalau di mobil-mobil yang terbaru itu kita bisa gunakan diagnostic tools. Sampai sini cukup jelas? Oke, berikutnya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak didiskusikan, ada tugas. Silahkan kalian scan untuk penugasannya ya. Nanti di sana sudah tertulis kapan deadline yang harus dikumpulkan dan bagaimana format pengumpulannya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Cukup ya. Kalau cukup untuk pertemuan hari ini mungkin akan saya cukupkan dulu gitu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, monggo melalui WhatsApp grup. Kalaupun nanti ada yang tidak jelas dengan tugasnya, tapi tidak jawabannya ya, cara pengumpulan tugasnya atau format tugasnya, silahkan ditanyakan. Saya tutup dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.